Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai interaksi Coulomb. Jadi di alam semesta ini kita sudah mengetahui bahwa ada benda-benda yang bermuatan dan bisa bermuatan negatif, juga bisa bermuatan positif. Selain itu tentunya ada yang tidak bermuatan. Nah, kemudian antar benda bermuatan itu diketahui juga melalui serangkaian percobaan tentunya. Diketahui juga mereka berinteraksi. Nah, antar benda bermuatan positif, jadi misalkan benda satu bermuatan positif, benda dua bermuatan positif, itu teramati mereka saling tolak menolak. Saya kasih diagram seperti ini. Kemudian juga teramati bahwa antar benda bermuatan negatif itu mereka akan juga saling tolak menolak. Lalu antar benda bermuatan positif dan satunya negatif itu yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tarik menarik. Inilah fenomena yang teramati di alam. Nah, kemudian Coulomb melalui percobaannya berusaha menyimpulkan atau merumuskan bentuk gaya yang bisa menjelaskan interaksi ini. Jadi kalau seperti ini berarti kan kita dalam bahasa fisika kita katakan berarti ada gaya tolak menolak. Kalau ini juga ada gaya tolak menolak, berarti kalau ini berarti ada gaya tarik menarik. Nah, Coulomb berusaha merumuskan bentuk gayanya. Nah, lalu dari percobaannya dia menghasilkan, misalkan kita tinjau saja ada muatan Q1 dan ada muatan Q2. Maka Coulomb menyatakan bahwa gaya yang terjadi dalam interaksi ini adalah, misalkan kita akan meninjau yang Q2 yang dialami oleh Q2, maka kita katakan gaya yang terjadi pada Q2 diakibatkan dia berinteraksi dengan Q1. Saya tuliskan seperti ini. Kata Coulomb itu adalah suatu konstanta K dikalikan muatan Q1 dikalikan muatan Q2 dibagi dengan jarak antar kedua muatan tadi. Jadi kalau kita hitung jaraknya, ini adalah misalkan adalah R, maka ini adalah jarak tadi lalu dikuadratkan. Kemudian kita taruh di sini vektor satuan R top I. Apa itu vektor satuan R top I? Nah, kita perlu perhatikan betul sekarang. Ini kita sedang membahas gaya yang dialami oleh muatan Q2. Nah, perhatikan ini Q2-nya ini ya. Q2. Muatan Q2 karena berinteraksi dengan Q1. Sehingga R topinya kita sepakati di sini. R topi itu berarti, kalau kasus seperti ini berarti R topi bermula dari Q1 menuju ke Q2. Kita sepakati seperti itu ya. Bermula dari Q1 menuju ke Q2. Sehingga kita bisa gambarkan sekarang R topi di sini adalah dari Q1 ini menuju ke Q2 sejauh berapa? Ya tentunya sejauh satu satuan. Karena simbol top ini menyatakan vektor yang besarnya satu satuan. Nah, kemudian kemana arah F di Q2 ini? Nah, kita bisa perhatikan sepintas kita lihat arah F akan ditentukan oleh arah R topi ini. Tetapi ingat, di depan R topi ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Konstanta K
dari hasil percobaannya Coulomb itu adalah bernilai 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat Newton per Newton meter kuadrat. Nah, kemudian berarti sekarang jelas bahwa nilai K ini bernilai positif. Sementara pembagi di sini R kuadrat itu karena dikuadratkan tentunya adalah positif. Besarnya saja sudah positif, apalagi dikuadratkan. Tapi Q1 dan Q2 sebagaimana tadi di alam itu ditemukan ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, maka kalau mereka sama tanda yaitu positif-positif atau negatif-negatif, otomatis perkalian ini akan bernilai positif. Tapi kalau berbeda tanda, yang satu positif, yang satu negatif, atau ini negatif, ini positif, maka perkaliannya akan bernilai negatif. Sehingga di depan R topi ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Manakala dia bernilai positif, maka berarti arah gaya F ini akan searah dengan R topi. Tapi kalau ini bernilai negatif, maka arah gayanya akan berlawanan dengan R topi. Sekarang contoh saja, misalkan ini bermuatan positif, ini bermuatan positif, maka ini positif, maka di depan sini berarti ini adalah positif, sehingga arah gaya F itu adalah searah dengan R topi. Karena searah berarti ini R topi ke arah sana, berarti dari sini juga harus kita buat ke arah kanan. Inilah F12-nya. Ya. Begitu juga kalau misalkan ini negatif, ini juga negatif. Maka perkalian ini menghasilkan positif, sehingga arah gaya F itu juga searah dengan R topi. Selanjutnya, kalau yang satu positif, yang satu negatif, entah ini positif ini negatif atau ini negatif ini positif, tidak peduli, yang jelas perkaliannya akan menghasilkan nilai negatif. Sehingga arah gaya F itu akan berlawanan dengan arah R topi ini. Sehingga kita gambarkan arah F-nya ke kiri sini. Gitu. Ya, jadi cukup jelas dalam menentukan arah gayanya sekarang. Perhatikan, pertama menentukan arah R topi itu berdasarkan apa? Mana yang menjadi muatan yang kita tinjau, mana yang lawannya, dia berinteraksi dengan siapa. Nah, dalam hal ini kalau kita bahas Q2, jika Q2 gaya, jika gaya di Q2 yang ditinjau jauh, maka satu, kita gunakan istilah ini ya. Q2 itu disebut sebagai muatan uji. Kemudian Q1-nya kita sebut sebagai muatan sumber. Sehingga sekarang ini bisa kita tuliskan menjadi R topi ini mengarah dari muatan uji ke muatan kebaliknya, dari muatan sumber ke muatan uji. Oke. Jadi ini kaidah-kaidah yang harus kita pahami agar kita nanti bisa memanfaatkan konsep ini untuk kasus-kasus yang lebih luas. Jadi apa yang Coulomb rumuskan adalah bagaimana dia menunjukkan bahwa gaya yang dirasakan oleh suatu muatan yang kita sebut sebagai muatan uji itu adalah sebanding dengan perkalian kedua buah muatan yang berinteraksi tadi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, konstanta kesebandingannya dinyatakan dengan K ini, dan berdasarkan percobaannya dia mendapatkan nilainya sebesar ini, 8,85 kali 10 pangkat min 12 dengan satuannya ini. Ya. Nah, kadang problemnya kita tidak memperhatikan permasalahan vektor-vektornya ya. Dalam hal ini kita sekarang harus memperhatikan ini tadi,
bahwa R topi di sini itu arahnya tergantung kepada mana muatan yang sedang kita tinjau, artinya mana muatan ujinya. Karena pada fenomena ini tadi dikatakan kalau muatannya berbeda, jenis muatan berbeda, maka akan tarik menarik. Sehingga Q2 di sini tertarik ke arah Q1, maka berdasarkan juga hukum Newton ketiga, Q1 juga harus tertarik ke Q2. Nah, sementara pembicaraan kita ini tadi, kita hanya membahas gaya yang dialami oleh Q2. Lalu bagaimana kalau kita mau meninjau yang di muatan Q1? Ya berarti kita akan tuliskannya begini. F21. Ya. Jadi kalau kita tulis F21 berarti ini adalah gaya yang dialami oleh muatan pertama karena dia berinteraksi dengan Q2. Kemudian lalu ini adalah K, lalu ini adalah Q1, Q2, ini letaknya terserah. Kemudian ini adalah R. Nah, R-nya coba kita tuliskan bentuk lain saja, R aksen misalkan. Lalu ini adalah R aksen. Ini kuadrat tentunya ya. Gitu. Apa itu R aksen topi? Ya tentunya adalah yang berangkat dari Q2 ke Q menuju ke Q1, tapi sepanjang satu satuan saja. Ini adalah R topi aksen. Gitu. Jadi ini fenomenanya seperti ini, lalu oleh Coulomb dimodelkan dengan konsep gaya yang seperti ini. Kita bisa nyatakan vektor-vektornya dengan kaidah-kaidah ini tadi. Yang jelas pembahasannya harus kita tentukan mana yang mau kita bahas. Jadi tidak langsung dua-duanya kan ya. Jadi ini gaya untuk yang mana? Ya berarti untuk yang salah satu. Misalkan yang ini berarti ini adalah untuk muatan, dan ini berarti kita sebut sebagai muatan uji. Yang satunya kita akan sebut sebagai muatan sumber. Karena kalau kita meninjau ini, gaya yang dialami ini tanpa ada ini, jadi tidak akan mengalami gaya. Begitu juga kalau kita tinjau yang ini dengan rumusan seperti ini, dia tidak akan mengalami gaya kecuali ada Q2-nya. Nah, kenapa kok disebut sebagai muatan sumber? Kita akan bahas nanti ketika kita masuk ke pembahasan medan listrik ya. Nah sekarang saya akan hapus dulu. Kita akan tambahkan beberapa muatan, lalu kita bahas gaya yang terjadi atau interaksi yang terjadi. Oke, misalkan sekarang ada muatan Q1, ada muatan Q2, lalu ada muatan Q3. Mereka tentunya akan saling berinteraksi ya. Nah kemudian tadi saya katakan pembahasannya tentunya kita tinjau salah satu yang mana yang akan dibahas gayanya. Maka kita misalkan sekarang tinjau gaya yang akan dialami oleh Q3. Kalau melihat rumus ini tadi, ini kan hanya melibatkan dua muatan saja. Sementara, jadi kalau ini tadi kita tinjau gaya yang dialami oleh Q2, penyebabnya adalah sumbernya adalah Q1. Sementara kalau ini kita mau meninjau Q3, sumbernya ada dua macam, ada Q1 dan Q2. Lalu dengan hukum Coulomb kita bisa apa untuk menyelesaikan problem ini? Nah, memang tidak cukup ya dengan berbekal hukum Coulomb saja, tidak cukup untuk menjelaskan problem ini. Maka kita butuh tambahan satu kaidah, yaitu kita kenal sebagai prinsip superposisi. Maksudnya begini. Pada pembahasan gaya yang dialami oleh Q3 ini, kita bisa berdasarkan prinsip superposisi, kita bisa mengerjakan satu persatu dulu, seolah-olah muatan yang lain, muatan sumber yang lain itu tidak ada. Jadi dalam hal ini berarti ini muatan sumbernya, kemudian kita tinjau seolah-olah hanya ada satu Q, hanya ada muatan sumber ini saja, yang lainnya kita abaikan. Nanti kita akan tinjau F pada Q3 disebabkan karena Q1. Kita hitung K kalikan Q1
1 kalikan Q3 dibagi dengan jaraknya. Nah, biar enak sekarang karena sudah ada beberapa muatan, kita akan gunakan indeks saja. Jadi kita gunakan ini R dari 1 ke 3. Nah, kita tulis begini. Lalu ini adalah R13 topi. Kemudian berhasil kita hitung yang ini. Selanjutnya kita hitung muatan yang berasal dari muatan sumber yang kedua, yaitu Q2. Ini kita anggap tidak ada, sehingga kita tinjau gaya yang dialami oleh Q3 disebabkan karena muatan Q2. K kalikan Q2 kalikan Q3 dibagi ke kuadrat, maaf ya. Lalu ini adalah R23 dikuadratkan R23 topi. Oke. Sekarang ya, andaikan dari Q1 Q3 ini yang terjadi adalah tolak menolak, maka ini ke sana. Berarti ini adalah F2 F13. Lalu andaikan dari Q2 dengan Q3 ini yang terjadi adalah tarik menarik, berarti dia akan tertarik ke arah sini. Ini misalkan saja ya, jadi ini adalah F23-nya. Lalu gaya total sebenarnya dialami oleh muatan Q3 ini bagaimana? Nah, tadi berdasarkan prinsip superposisi kita bisa hitung. Berarti sekarang ini yang gaya pertama adalah kita tulis F13, gaya keduanya adalah F23. Nah, F totalnya kita jumlahkan antara vektor gaya F23 ini dengan F13 ini. Ya, pakai kaidah penjumlahan vektor kita dapatkan kesinilah arah gaya F-nya. Nah, seperti itu kita dapatkan ini dengan menggunakan kaidah superposisi. Sehingga sekarang kita semakin jelas bahwa dalam pembahasan interaksi Coulomb yang menjadi hukum dasarnya itu ada dua. Yang pertama adalah hukum Coulomb. Kemudian yang kedua adalah prinsip atau kaidah superposisi. Dengan berbekal dua hukum ini kita bisa menyelesaikan permasalahan interaksi Coulomb. Itu kita ambil contoh sekarang, misalkan ya. Misalkan begini. Kita ambil yang sederhana aja dulu. Q3-nya misalkan di sini. Lalu ini adalah Q2. Lalu ini adalah Q1. Kemudian jarak ini misalkan adalah, ini jaraknya adalah A, ini adalah 2A. Oke. Kemudian ini berarti vektor R dari 1 ke 3. Yang ini berarti vektor satuan dari 2 ke 3. Kalau saya lengkapi lagi gambar ini, berarti yang R13 ini adalah yang dari sini ke sini, R topi 13 ini. Kemudian yang R23 topi itu berarti adalah yang ke sana, R23 topi. Nah, kemudian misalkan muatannya di sini adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah negatif. Maka yang terjadi adalah tarik menarik. Dan misalkan Q1 itu sama dengan katakanlah sebesar Q minus Q, ini berarti, dan ini misalkan juga sama dengan minus Q, lalu ini misalkan sama dengan plus Q. Nah, ini kita ngarang aja ya soalnya. Maka gaya F13 ya, F13 adalah K kalikan Q1 Q3 dibagi dengan R13 dikuadratkan, lalu kalikan R13 topi ditambah dengan lalu F23 itu sama dengan K kalikan Q2 Q3 dibagi dengan R23 kuadrat kalikan R topi 23. Nah, ini kalau kita lanjutkan, berarti K Q1 nya adalah minus Q, Q3 nya adalah plus Q, berarti jadi minus Q kuadrat dibagi dengan R13 itu adalah sebesar 2A dikuadratkan. Lalu ini adalah R13 topi. Kemudian yang ini berarti K kalikan Q2 Q3, Q2 nya minus Q,
Q3-nya plus Q berarti menjadi minus Q kuadrat dibagi dengan jaraknya adalah A dikuadratkan. Lalu ini adalah R2 3 topi. Nah, sekarang perhatikan. Karena ini satu garis ya, asumsinya ini satu garis dalam soalnya, maka panjangnya R13 topi dengan R23 topi tentunya sama panjangnya. Hanya saja arahnya yang berlawanan. Maka R23 bisa kita tuliskan sebagai minusnya R13. Jadi saya bisa tulis sekarang minusnya ini, lalu ada minusnya ini jadi plus ya. Jadi plus, maka ini adalah Q kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Lalu ini adalah R13 topi. Sementara yang ini kita akan tuliskan menjadi minus K lalu saya tulis di depan aja 1 per ini ya 4K lalu Q kuadrat dibagi dengan ini A kuadrat. Jadi 4 ini berasal dari 2 kuadrat ini. Lalu ini adalah berarti R13 tetap. Oke. Sehingga sekarang gaya totalnya berarti saya tulis di sini. Gaya total sama dengan F13 ditambah F23 itu sama dengan, kita jumlahkan aja antara ini dengan ini. Lihat vektornya, vektor satuannya sudah sama jadi enak. Berarti konstanta di depan tinggal kita jumlahkan saja. Nah, berarti kita bisa tuliskan sekarang min 1/4 ditambah dengan 1. Oke. Lalu dikalikan K kalikan Q kuadrat dibagi dengan A kuadrat lalu R13 topi. Min 1/4 tambah 1 berarti adalah 3/4 K Q kuadrat per A kuadrat R13 topi. Nah, perhatikan sini, lihat. Di depan R13 ini semuanya sudah bernilai positif semua. Maka gaya total ini arahnya akan searah dengan vektor satuan R13. Vektor satuan R13 tadi ke kanan sana, maka arah gaya F-nya akan ke arah sana. Begitu ya. Panjangnya adalah sekian ini, 3/4 kalikan K kalikan Q kuadrat per A kuadrat. Nah, jadi seperti inilah prosesnya kita menggunakan hukum Coulomb ini dengan kaidah prinsip superposisi. Dan ini kaidah ini bisa kita perumum untuk beberapa muatan sumber. Ya. Contoh berikutnya sekarang misalkan kita selesaikan yang seperti ini ya. Kita misalkan begini. Ini kita buat aja seperti ini. Lalu ini ada 2 muatan terletak di sumbu Y. Lalu ini terletak di sumbu X. Satunya terletak di sumbu X. Misalkan kita buat aja mereka itu berada di sudut-sudut suatu suatu kubus, suatu segi 4 ya. Nah, tapi hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Lalu ini adalah muatan Q1, muatan Q2, muatan Q3 misalkan. Nah, kemudian sama seperti ini, misalkan ini adalah positif, ini adalah negatif, ini adalah negatif. Tapi ini misalkan jaraknya A, ini jaraknya A, ini juga A, maka jarak dari sini ke sini yaitu R2 ke 3 itu sama dengan berarti adalah A akar 2 ya. A akar 2, begitu juga yang ini sini berarti adalah jaraknya adalah R13 nya sama dengan A akar 2. Ya. Lalu vektor satuannya R13 berarti dari 1 ke 3. Berarti ini R13 topi yang dari R23 berarti dari muatan 2 ke muatan 3. Ini dia. Nah, kemudian kita akan meninjau gaya yang dialami oleh Q3. Berarti
F-nya sama dengan F totalnya adalah sama dengan gaya yang dialami oleh Q3 karena muatan Q1, berarti 13 ditambah dengan gaya yang dialami oleh Q3 karena muatan Q2. Nah, F13-nya adalah, nah sekarang begini, sebelum kita lanjutkan ini, sekarang kita harus menentukan vektor satuannya dulu. Oke, kita perbesar ini ya, kita perbesar ini. Nah, ini adalah R13. Panjang ini tentunya adalah satu satuan ya. Panjang vektor ini adalah tentunya satu satuan. Ini A, ini juga A. Tadi ini adalah A akar 2. Maka R13 itu seperti apa? Kita akan nyatakan dia dalam komponen I dan J-nya. Berarti komponen I-nya adalah ke kanan sana. Komponen J-nya adalah berarti yang ke bawah sini. Ya, karena ini tadi sumbu X. Vektor satuan I berarti ke arah sana, vektor satuan J berarti ke arah atas ini. Ini sumbu Y. Berarti sekarang ini panjangnya satu satuan, kita perbesar lagi sekarang ke sini. Begini. Ini panjangnya satu satuan. Kemudian karena ini adalah panjangnya A dan ini panjangnya A, maka segitiga ini bisa dipandang sebagai segitiga sama kaki ya, sebagai segitiga sama kaki. Maka karena ini sudutnya adalah 90, berarti jumlah keduanya juga harus 90. Berarti ini adalah 45, ini juga 45 derajat. Nah, kalau ini sudutnya 45, berarti ini juga sudutnya 45 derajat. Sehingga karena ini 45, ini juga 45, maka panjang proyeksinya ini ke atas ini adalah 1 dikalikan kosinus 45. Yang ini juga sama, 1 dikalikan kosinus 45. Sehingga berapa panjangnya? Panjangnya ini adalah setengah akar 2, yang ini juga sama setengah akar 2. Sehingga R13 ini dapat kita tuliskan sebagai setengah akar 2I ditambah setengah akar 2J, tapi J-nya ke bawah ya, berarti minus ya, ini minus. Gitu. Kemudian kalau yang satunya, yang ini, yang dari muatan Q3, vektor satuannya R23-nya ke arah atas sana, maka komponen I dan komponen J-nya adalah ini dia. Ini komponen I-nya, ini komponen J-nya. Panjangnya juga sama seperti ini tadi berarti, karena ini tadi juga 45, ini juga 45. Maka panjang sekian ini adalah setengah akar 2, lalu panjang sekian ini juga adalah setengah akar 2. Nah, sekarang vektor R23 ini dapat kita tuliskan sebagai komponen I-nya. Itu adalah setengah akar 2I, lalu komponen J-nya lihat juga ke arah atas ya. Ke arah atas, jadi juga setengah akar 2J. Ya, sekali lagi R23 ini kalau saya gambarkan tadinya ke sana, R23. Uraian komponennya berarti komponen arah I-nya berarti ke sana. Ini adalah setengah akar 2I, lalu komponen arah J-nya yang ini, setengah akar 2J. Sementara kalau yang ini adalah setengah akar 2I, lalu yang ke bawah sini adalah minus setengah akar 2J. Kita tuliskan minus karena arahnya berlawanan dengan arah J yang ke arah atas. Sehingga sekarang kita dapat selesaikan ini. Gaya F itu sama dengan F13-nya, berarti adalah K. Nanti F23 juga kita ada K-nya, maka kita masukin kurung di sini. Lalu jaraknya tadi adalah sama-sama A akar 2. Ini juga sama-sama A akar 2. Maka jaraknya juga saya taruh di depan saja. A akar 2 dikuadratkan. Lalu sekarang untuk yang muatan pertama,
gaya yang pertama. Berarti ini adalah Q1, Q3. Lalu nanti di sini adalah vektornya adalah R top I-nya adalah ini dia. Mana tadi? Ini dia ya. Vektornya adalah setengah akar 2I min setengah akar 2J. Lalu ditambah dengan, saya taruh di bawah sini saja, tambah dengan Q2 kalikan Q3. Lalu vektor satuannya adalah ini dia, setengah akar 2I plus setengah akar 2J. Oke, tutup. Nah, sehingga sekarang kita bisa segera selesaikan. Tadi Q1, Q3, karena Q1-nya minus Q, sementara Q3-nya plus Q, dan Q2-nya adalah minus Q, berarti ini akan menghasilkan minus ya, minus Q kuadrat. Ini juga akan menghasilkan minus Q kuadrat. Sehingga kita bisa keluarkan ini semua ke depan. Jadi minus Q kuadrat dikalikan K dibagi dengan A kuadrat kalikan 2. Kemudian dalam kurung, sekarang sesama I kita jumlahkan, berarti ada setengah akar 2I ditambah dengan setengah akar 2I. Lalu yang sesama J kita jumlahkan, minus setengah akar 2J ditambah dengan ini, saya taruh di bawahnya aja, ini ya, tambah setengah akar 2J. Oke, nah ini kurung sana tidak perlu. Nah, minus setengah akar 2J ditambah dengan plus setengah ditambah dengan setengah akar 2J, maka ini akan saling menghilangkan. Dia perhatikan ya, sama-sama J-nya ya. Kemudian yang ini akan menghasilkan 2A kuadrat. Ini menghasilkan akar 2I. Oke, inilah gaya F-nya. Oke. Nah, maka sekarang kita dapat gambarkan kemana arah gayanya. Perhatikan, arah gayanya akan berlawanan arah dengan arah I, vektor satuan I. Karena apa? Di depan sini nilainya negatif. Ya, sehingga kalau arah I itu ke kanan, maka arah gayanya itu adalah ke kiri. Berangkat dari sisi ini, berarti ke arah sini. Ini adalah arah gaya F-nya. Seperti itu, dengan panjang sebesar Q kuadrat K per 2A kuadrat. Oke, jadi untuk menyelesaikan problem interaksi kolom seperti ini yang terdiri dari beberapa muatan, kita harus menggunakan kaidah-kaidah penjumlahan vektor, sehingga wajib kita untuk mengulang kembali materi mengenai penjumlahan vektor. Nanti juga ada perkalian vektor, dot product, cross product itu nanti ya. Tapi operasi vektor intinya memang diwajibkan untuk kita pahami agar kita bisa menyelesaikan problem-problem semacam ini. Nah, baik, mungkin untuk pembahasan interaksi Coulomb dengan beberapa contoh tadi, saya anggap itu bisa membantu Anda dalam melanjutkan pembahasan ini. Bisa Anda tambahkan dengan latihan-latihan menyelesaikan beberapa problem agar Anda semakin paham terkait dengan interaksi Coulomb ini. Video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.